Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mendengarkan bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, maka bisa saja timbul opini bahwa Yesus menyampaikan kata-kata yang bernuansa fata morgana atau hayalan. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin seorang yang miskin, yang kelaparan, yang bersedih justru bisa berbahagia? Sebaliknya mereka yang memiliki segalanya justru akan menderita. Bukankah ini hanya sebuah penghiburan semata bagi mereka yang tak memiliki apa-apa? Tentu sabda ini kita perlu menghayati dan mencernanya lebih dalam. Apa kiranya maksud Yesus dengan mengatakan perbandingan antara orang yang miskin dan kaya sebagai seorang yang memiliki kerajaan surga dan mereka yang akan menderita? Saya kemudian menarik dua kesimpulan dari bacaan Injil yang barusan kita dengar. Yang pertama, hidup mesti ada keterbebasan dari emosi. Emosi apa yang dimaksud? Yakni keterikatan dengan hal-hal duniawi. Bila kita merasa terikat dengan hal-hal duniawi, baik itu kepada manusia maupun harta benda, maka kita akan mengekang orang yang kita kasihi dan juga tidak akan mudah berbagi apa yang kita miliki. Kita akan mengekang orang yang kita kasih karena kita takut ia akan diambil orang barangkali. Atau kita tidak mau orang yang kita kasihi berbagi perhatian yang sama dengan orang yang lain. Sehingga kita mengekang orang yang kita kasihi untuk bisa mengasihi kita seorang diri. Ini tidak membebaskan kita dan juga orang yang kita kasihi. Berikutnya, kita tidak bebas untuk menggunakan apa yang Tuhan titipkan untuk mensejahterakan bersama, melainkan kita mengingat diri dan sulit mau berbagi. Takut kehilangan tetapi tidak mau berbagi. Poin yang kedua adalah bagaimana orang yang memiliki tidak mampu untuk berbagi sehingga kasih Tuhan tidak menyertainya, karena ia menutup mata terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sekurang-kurangnya dua hal inilah yang ingin Yesus ingatkan kepada kita, para murid-muridnya yang hidup di zaman kini pun sepanjang masa, bahwa jaminan hidup abadi adalah keterikatan kita akan relasi dengan Tuhan yang sifatnya kekal, dibandingkan dengan relasi kita dengan sesama manusia pun juga dengan harta benda yang sifatnya hanya sementara. Maka sekali lagi, kita mesti lebih bijak dalam berrelasi, bahwa orang lain juga memiliki kebebasan tersendiri, sehingga kasih jangan dikekang oleh status, oleh keterikatan dengan satu sama lain, melainkan mesti membebaskan seseorang agar ia dapat mencintai sesama dengan caranya tersendiri, yakni dengan mengasihi dan membantu sedapat mungkin. Dengan demikian, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang yang bersedih akan sungguh-sungguh berbahagia, bukan hanya melalui kata-kata penghiburan, namun melalui bantuan nyata yang diberikan oleh mereka yang berpunya, sehingga yang berpunya tidak akan menderita bila mana ia mau berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila setiap orang menyadari hal ini, maka kita semua akan hidup dalam sukacita bersama Tuhan yang penuh kasih. Semoga Kristus menyemangati kita, baik yang berkekurangan maupun yang berkelebihan, agar kita saling mendukung satu sama lain, menciptakan surga di dunia
sebagai antisipasi surga kekal nanti. Kasih Kristus menyertai kita semua. Amin. Amin.